Giovanni Fabian, yang saat ini tengah tampil di ajang Euro U21 di Slovakia, berpotensi menjadi salah satu nama panas di bursa transfer musim panas ini. Gelandang muda jebolan Akademi Inter tersebut menunjukkan perkembangan pesat selama 2 musim terakhir bersama Bologna. Menurut laporan dari jurnalis Nicolo Schira, Fabian kini tengah diminati oleh beberapa klub besar. Lazio, di bawah asuhan Maurizio Sarri, menunjukkan ketertarikan serius. Selain itu, Fiorentina serta satu klub asal Premier League juga dikabarkan telah menghubungi pihak terkait untuk mencari tahu lebih lanjut soal ketersediaan sang pemain. Inter sendiri tidak tinggal diam. Klub asal Milan tersebut memiliki klausul pembelian kembali senilai 12 juta euro, yang bisa mereka aktifkan untuk membawa Fabian kembali ke Giuseppe Meazza. Dengan minat dari berbagai arah dan opsi kembalinya ke Inter, masa depan Fabian menjadi salah satu saga menarik yang patut diikuti di bursa transfer kali ini. Jackson Chachoua menjadi nama yang ramai dibicarakan di bursa transfer, terutama setelah kedatangan Marco Baroni yang langsung memasukkannya dalam rencana transfer Torino. Bek milik Hellas Verona itu kini diminati sejumlah klub Serie A, termasuk Inter Milan. Menurut laporan dari El Arena, Inter menunjukkan ketertarikan kuat terhadap Chachoua. Namun hingga kini, klub asal Milan tersebut belum melakukan pendekatan serius atau mengajukan tawaran resmi. Minat Inter tetap tinggi, tapi mereka belum menekan pedal gas, tulis media lokal Verona tersebut. Sementara Torino mulai bergerak cepat dengan pelatih barunya, Inter tampaknya masih memantau situasi dan belum membuat keputusan akhir. Jika Inter memutuskan untuk terjun serius dalam perburuan, Chachoua bisa menjadi salah satu target potensial untuk memperkuat sektor pertahanan mereka musim depan. Inter U23 dipastikan akan berpartisipasi dalam kompetisi Serie C musim 2025-2026. Kepastian ini datang setelah Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, melalui Covisok, lembaga pengawas keuangan klub, menerima 56 dari 57 permohonan partisipasi untuk musim mendatang. Satu-satunya klub yang ditolak adalah Spal, yang membuka jalan bagi Inter U23 untuk naik ke kasta profesional. Menurut laporan dari Sportface, Inter berada di posisi teratas dalam daftar pemeringkatan klub yang berpeluang mendapatkan slot promosi lewat jalur penggantian. Cukup dengan satu penolakan dari Covisok, seperti yang terjadi pada Spal, Nerazzurri muda pun resmi mengamankan tempat di Serie C. Keputusan akhir akan disahkan dalam rapat Dewan FIGC pada 19 Juni mendatang. Sementara itu, Milan Futuro harus menerima kenyataan terdegradasi ke Serie D. Bagi Inter, kesempatan ini menjadi langkah besar untuk menambah pengalaman dan membina pemain muda di level profesional. Dengan waktu kurang dari 2 bulan sebelum musim dimulai, Inter kini harus segera menyusun rencana dan program kompetitif agar tim U23 siap menghadapi tantangan di Serie C. Hubungan transfer antara Inter dan Parma terus memanas dan melibatkan beberapa nama pemain. Menurut laporan Gazzetta di Parma, transfer Angioan Bonni ke Inter disebut sudah mendekati penyelesaian dan tinggal menunggu finalisasi. Namun, fokus manajemen Inter tak berhenti sampai di situ. Nerazzurri juga menunjukkan minat serius terhadap bek muda Giovanni Leoni, yang masuk radar sebagai investasi masa depan. Nama lain yang kini muncul dalam daftar incaran Inter adalah Mandela Keita. Gelandang yang kembali bersinar di Parma di bawah asuhan Christian Chivu ini dikabarkan mendapat restu dari sang pelatih asal Rumania tersebut untuk diboyong ke skuad utama Inter. Keita dinilai bisa menjadi tambahan penting untuk memperkuat lini tengah Nerazzurri. Sementara itu, ada kemungkinan bahwa kesepakatan transfer Bonni bisa melibatkan Francesco Pio Esposito. Penyerang muda kelahiran 2005 itu disebut berpotensi pindah ke Parma, kemungkinan besar dengan status pinjaman, demi mendapatkan menit bermain reguler di Serie A dan mempercepat proses perkembangannya. Inter tengah mempertimbangkan masa depan Hakan Çalhanoğlu yang kontraknya masih berlaku hingga 2027. Gelandang asal Turki itu kini memiliki valuasi pasar antara 35 hingga 40 juta euro. Meski sejumlah rumor mengaitkannya dengan Galatasaray dan klub-klub Arab Saudi, La Gazzetta dello Sport memastikan bahwa hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diterima oleh manajemen Nerazzurri. Sebagai langkah antisipasi jika Çalhanoğlu pergi, Inter mulai melirik Nicolo Rovella dari Lazio. Namun, usaha ini langsung menghadapi hambatan besar. Presiden Lazio, Claudio Lotito, secara tegas menyatakan bahwa Rovella tidak dijual karena pelatih Maurizio Sarri ingin membangun tim di sekeliling pemain muda tersebut.
La Gazzetta dello Sport mengungkap bahwa Rovella memang bukan bagian dari daftar jual Lazio. Ia bahkan memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro, angka yang dinilai cukup tinggi bagi Inter. Untuk saat ini, Calhanoglu masih menjadi andalan di posisi regista dalam skuad asuhan Cifu, dan kursi itu belum akan kosong dalam waktu dekat. Sementara Christian Cifu tengah mempersiapkan Inter menghadapi laga perdana melawan Monterrey di Piala Dunia Antar Klub, aktivitas transfer tetap berjalan panas. Ponsel para petinggi Inter seperti Beppe Marotta, Piero Ausilio, dan Dario Bacin terus berdering, menandakan kesibukan yang tak kunjung mereda, bahkan saat tim berada di Amerika Serikat. Salah satu isu utama yang tengah mengemuka adalah masa depan Hakan Calhanoglu. Gelandang asal Turki tersebut menjadi incaran serius Galatasaray. Klub asal Istanbul itu, yang juga merupakan tim idola Calhanoglu sejak kecil, dikabarkan siap mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro kepada Inter. Tidak hanya itu, Galatasaray juga menawarkan kontrak menggiurkan selama 3 tahun dengan gaji bersih 10 juta euro per musim kepada sang kapten tim nasional Turki. Inter sejauh ini belum tergoda dan menunggu langkah lanjutan dari Galatasaray. Jika tawaran meningkat, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kesepakatan yang membuka jalan bagi kepergian Calhanoglu. Jika itu terjadi, Inter akan bergerak cepat mencari pengganti sepadan. Beberapa nama telah masuk dalam radar, termasuk Nicolo Rovella dari Lazio yang punya klausul rilis sebesar 50 juta euro, harga yang dianggap cukup tinggi. Dua nama lain yang kini mencuat adalah Samuel Ricci dari Torino dan Ederson dari Atalanta. Ricci bahkan bisa memicu duel transfer dengan AC Milan, sementara Ederson menjadi target bersama Juventus dan klub Arab Saudi, Al Hilal. Dalam kolomnya di Corriere della Sera, jurnalis Paolo Condo menyoroti dinamika kompleks di balik ajang Piala Dunia Antar Klub, terutama bagi klub-klub seperti Inter dan Juventus. Condo menyebut bahwa penempatan waktu turnamen, di antara dua musim kompetisi, membuatnya tidak terduga dan menimbulkan dilema strategi bagi para peserta. Namun satu hal yang pasti adalah daya tarik finansial yang sangat besar. Hadiah uang turnamen ini sangat menggiurkan. Lolos ke perempat final bisa membawa pulang sekitar 50 juta euro, semifinal 70 juta euro, final 100 juta euro, dan juara akan diganjar 120 juta euro. Angka-angka tersebut bisa menjadi penyelamat keuangan klub atau bahkan mendanai pembelian pemain bintang. Final dijadwalkan pada 13 Juli, artinya klub yang melaju hingga akhir tidak akan punya cukup waktu untuk menjalani persiapan pramusim yang ideal. Namun, bagi banyak klub, termasuk Inter dan Juventus, risiko itu bisa dibayar mahal dengan potensi pemasukan yang besar. Condo menambahkan bahwa evaluasi sesungguhnya terhadap dampak turnamen ini baru bisa dilakukan menjelang Natal, ketika pengaruhnya terhadap kondisi fisik pemain mulai terlihat. Untuk prediksi juara, PSG disebut sebagai favorit usai menjuarai Liga Champions, dengan Real Madrid, di bawah Xabi Alonso, dan Manchester City, yang mungkin jadi musim terakhir Guardiola, sebagai penantang utama. Sementara itu, Inter dan Juventus hadir dengan format baru, Christian Cifu melakukan debut sebagai pelatih Inter, dan Igor Tudor tetap di Juventus meski sempat diragukan. Tak ketinggalan, ada rasa penasaran terhadap Simone Inzaghi yang kini melatih Al Hilal. Oaktrey siap melakukan refinancing terhadap Inter, dan Bank of America sudah mulai bekerja untuk mengeksekusi langkah tersebut. Hal ini disampaikan oleh jurnalis Il Sole 24 Ore, Carlo Festa, yang mengulas strategi terbaru dari pemilik klub Nerazzurri, sehari setelah Inter mengumumkan secara resmi rencana pelunasan lebih awal atas obligasi sebesar 400 juta euro yang seharusnya jatuh tempo pada Februari 2027. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki struktur keuangan Inter dan menurunkan beban utang, serta membuka jalan bagi kemungkinan penjualan klub ke tangan baru. Dalam pernyataannya di platform X, Festa menulis bahwa operasi ini merupakan bagian dari restrukturisasi keuangan yang lebih sehat, sekaligus menjadi landasan menuju potensi perubahan kepemilikan. Namun, tantangan utama ada pada nilai jual klub. Oaktrey diyakini memasang harga tinggi, yakni antara 2 hingga 3 kali lipat dari total pendapatan tahunan Inter, yang bisa menjadi kendala dalam menarik investor baru. Meskipun demikian, langkah pelunasan ini menandakan kesiapan Oaktrey untuk memoles neraca keuangan Inter demi masa depan yang lebih stabil, baik sebagai klub yang tetap di bawah kendali mereka, maupun sebagai entitas yang siap dijual.